Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya, Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nanti jangan lupa kalian untuk mengisi absensi ya, di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Materi kita hari ini adalah tentang konfigurasi elektronik. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Mohon izin menjawab, Bu. Perkembangan dari atom dan partikel penyusun. Ya, perkembangan teori atom dan partikel penyusun atom. Oke. Kemudian apa saja ya kira-kira penyusun dari atom itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, saya izin menjawab, Bu. Ya, Pascal. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron, Bu. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Kemarin juga sudah belajar tentang bagaimana menentukan proton, kemudian menghitung elektron, juga menghitung neutron ya. Baik, sekarang kalian perhatikan ini. Ini gambar apa? Orang yang sedang sholat berjamaah. Ya. Biasanya kalau kalian sholat berjamaah di masjid, itu kan selalu mengisi shaf yang terdepan ya. Mengisi shaf yang paling depan. Untuk apa? Kira-kira kalau mengisi shaf depan? Untuk menyempurnakan sholat. Ya, sama seperti dengan elektron, bahwa elektron itu nanti harus mengisi pada tingkat-tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Nanti baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok secara daring, kalian dapat menyusun konfigurasi elektron suatu unsur dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menentukan elektron valensi dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat mengkorelasikan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem tabel periodik unsur. Gambar apa, anak-anak? Nah, ini kan gambar sistem periodik unsur atau tabel periodik ya. Di sini ya, di sini itu ada unsur-unsur yang sudah ditemukan di bumi ya. Kemudian ini di sini ada golongan dan ada periode. Golongan itu yang bentuknya dari atas ke bawah atau yang bentuknya kolom, ya. Kalau yang periode itu bentuknya yang mendatar. Golongan dibagi menjadi 3, ada golongan A, golongan B, dan golongan transisi dalam. Ya, golongan A itu yang ini, 1A ini ya. Golongan 1A unsur H, Li, Na, K, Rb. Unsur Na, ini, unsur Na yang pojok ini. Itu terletak golongan berapa, periode berapa? Golongan 1A. Golongan 1A, betul, periode? 3, betul ya. Jadi unsur Na itu terletak pada golongan 1A, periode 3 ya. Nah, itu adalah letaknya. Jadi kalau kalian menentukan golongan dan periode dengan melihat tabel periodik ini, kalian bisa menentukan ya. Jadi ini golongan berapa, oh ini golongan berapa, periode berapa, kalian bisa menentukan kalau melihat tabel periodik unsur. Paham ya? Oke, sekarang dari gambar periodik unsur tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tanyakan? Bagaimana menentukan golongan dan periode tanpa melihat tabel sistem periodik unsur? Iya, bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita menentukan golongan dan periode itu tanpa melihat tabel periodik ya. Tadi yang sudah dijawab Hafiz dan Nugraha untuk menentukan unsur Na dan unsur Al ya tadi ya. Jadi Nugraha dan Hafiz tadi kan menjawabnya itu dengan melihat tabel periodik. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau tidak ada tabelnya itu kita menentukan golongan dan periodenya seperti apa? Nah, itu nanti yang akan kita temukan dalam pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kalian menentukan golongan dan periode itu melalui konfigurasi elektron ya. Jadi
sudah Ibu siapkan lembar kerja kalian bersama kelompok kalian di Google Classroom. Silakan di-download ya. Jadi setelah ini kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian masing-masing di WA Group. Ya, kalian kerjakan lembar kerja peserta didiknya bersama-sama, kemudian di screenshot hasil percakapannya, hasil diskusinya, kemudian di-share kembali ke Ibu ya. Waktu diskusinya sebanyak 30 menit. Ya. Sudah selesai diskusinya ya anak-anak ya? Ya, sudah Bu. Oke, sudah selesai ya. Berarti sekarang kalian waktunya berpresentasi atau mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan di WA tadi. Sekarang Ibu mulai dari kelompok 1. Nah, silakan mempresentasikan hasilnya. Yang nomor 1, buatlah konfigurasi elektron dari jawabannya adalah 1. Konfigurasi elektron disusun berdasarkan 3 aturan, yaitu asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Saat menyusun konfigurasi elektron, caranya adalah mengisikan elektron pada tingkat energi yang paling rendah dahulu, sesuai dengan asas Aufbau. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2, untuk soal nomor 2A. Silahkan. Elektron valensi dari O dengan nomor atom 8 dengan nomor massa 16. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Elektron valensi sama dengan 6, yaitu dengan cara menjumlahkan elektron pada kulit terluar. 2 ditambah 4 sama dengan hasilnya 6, maka elektron valensinya adalah hasilnya 6. Iya, bagus sekali ya. Jadi kelompok 3 menjawab soal nomor 2B ya. 40 Ca dengan nomor atom 20 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Elektron valensi sama dengan 2, yaitu dengan cara melihat elektron pada kulit terluar, yaitu pada subkulit 4s. Elektronnya 2, maka elektron valensinya 2. Ya, bagus sekali ya. Jadi sama dengan jawabannya kelompok 2 tadi, bahwa elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Pada soal B, ya, sekarang Ibu lanjutkan ke nomor 3A. Nomor 3A bisa dijawab atau dipresentasikan oleh kelompok 4. Tentukan golongan dan periode dari A unsur O dengan nomor massa 16 dan nomor atom 18. Maka nomor konfigurasi atom 8. Nomor atomnya 8. Ya. Nomor atom 8. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Golongannya adalah 6A dan periode 2. Karena konfigurasinya berakhir pada 2p, maka kita harus menjumlahkan elektron pada kulit kedua yaitu 2 dan 4. Sehingga golongannya adalah golongan 6A. Sedangkan periodenya adalah 2 sesuai dengan kulit terbesarnya. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang ditanyakan atau kurang paham? Tidak ada, Bu. Tidak ada, jadi semuanya sudah paham ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, itu yang pertama, golongan dan periode dapat ditentukan oleh konfigurasi elektron. Terus yang kedua, konfigurasi elektron dapat disusun berdasarkan 3 aturan, yaitu asas Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Terima kasih, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Hafiz. Setelah pembelajaran kita selesai, ya, kalian kembali ke Google Classroom, kemudian kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu share di Google Classroom ini ya, selama 3 hari. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau gitu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu.